Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destian Zekia, NIM 2019-60109, kelas B semester 5, Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aktualisasi dan performa atlet, saya akan menyampaikan salah satu dari pembahasan materi rehabilitasi psikologis cedera pada atlet, yaitu handling pressure, yang berarti menangani tekanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, pengertian pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan yaitu sebuah kecemasan atau kegugupan yang dirasakan oleh individu ketika berhadapan langsung dengan stimulus atau situasi tertentu. Tekanan selalu datang dari dalam. Dua orang yang dihadapkan dengan situasi yang sama mungkin merespon secara berbeda. Seseorang mungkin merasa tertekan dan yang satunya tidak merasa tertekan. Yang kedua, mengenai tanda-tanda pressure atau tekanan. Yang pertama, tanda fisik. Ciri-cirinya, pernapasan dangkal, peningkatan denyut jantung, peningkatan keringat, gelisah, otot menegang, dan mual. Kedua, tanda mental. Ciri-cirinya, ketidakmampuan untuk fokus, pikiran takut, khawatir dan takut gagal, khawatir tentang bagaimana orang lain melihat performa kita, fokus untuk terlihat sempurna, terobsesi dengan performa buruk di masa lampau. Yang ketiga, tanda emosional. Ciri-cirinya, cemas, takut, gugup, panik, dan stres. Yang keempat, ada perilaku. Ciri-cirinya, bertingkah dengan cara yang tampak aneh daripada perilaku biasanya, terburu-buru, gelisah, mengamuk, berbicara dengan cepat. Penyebab pressure atau tekanan dalam olahraga. Ciri-cirinya, merasa kewalahan dengan tuntutan menjadi pemain yang berbakat dalam tim, mencoba membuktikan diri kepada pelatih atau rekan setim baru, terobsesi apakah prestasi olahraga akan memberi penghargaan atau ketenaran, tidak ingin mengecewakan keluarga atau teman, berusaha tidak mempermalukan diri sendiri di depan orang lain, terutama setelah cuti dari kompetisi. Cara mengatasi tekanan. Yang pertama, fokus pada tugas yang ada. Saat akan berkompetisi, atlet dapat dengan mudah terjebak dalam emosi saat. Masalahnya, apakah atlet membiarkan hal itu atau mengabaikannya? Yang kedua, mendapatkan perspektif. Seorang atlet mampu menghadapi kemunduran, keberhasilan, dan kegagalan, dan mampu meningkatkan kemampuan untuk menikmati setiap momen. Yang ketiga adalah self-talk. Sebagian besar orang ketika mengalami stres disebabkan oleh self-talk, ada kemungkinan kurang memperhatikan diri sendiri. Yang keempat adalah memahami apa yang perlu dikontrol. Beberapa hal penyebab tekanan adalah berpikir secara berlebihan tentang hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Yang kelima adalah journaling. Cara hebat lainnya untuk mengelola tekanan adalah dengan menuliskan tentang pikiran dan perasaan atlet. Stres dan pengelolaannya. Yang pertama, pendekatan medis fisiologi. Menurut pendekatan ini, stres didefinisikan sebagai responden non-spesifik dari tubuh terhadap setiap tuntutan. Seli 1982. Jika seorang dihadapkan pada situasi yang dapat menimbulkan stres, maka akan terjadi respon. Ada reaksi kimia dalam tubuh, hormon meningkat dan mengalir ke dalam darah, emosi meninggi dan ketegangan bertambah. Pada tahap ini, segala kekuatan fisik dikuras dan akibatnya bisa menimbulkan sakit. Yang kedua adalah pendekatan psikologis. Menurut pendekatan ini, stres merupakan fenomena individual. Masalah yang sama bisa jadi menimbulkan stres bagi individu satu, tetapi belum tentu pada individu yang lain. Kata kuncinya adalah penilaian subjektif individu terhadap hal-hal yang menjadi sumber stres. Sumber stres. Stresor adalah keadaan situasi, objek, atau individu yang dapat menimbulkan stres. Secara umum, stresor fisik, sosial, dan psikologis dalam konteks olahraga menurut Martinez 1987 ada dua situasi yang menjadi sumber stres. Yang pertama, pentingnya event. Semakin penting suatu event, semakin menjadi sumber stres bagi atlet. Situasi bertanding lebih stresful dibandingkan latihan biasa. Yang kedua adalah ketidakpastian. Semakin tidak pasti, semakin menimbulkan stres. Baik pelatih maupun pemain bisa jadi stressful, mengingat penentuan pemain menjadi bagian penting dari strategi keberhasilan. Selanjutnya adalah dampak negatif dari stres. Yang pertama adalah gangguan fisik, bisa berupa sakit kepala, muka pucat, tangan berkeringat, dan sulit tidur. Yang kedua adalah menurunnya energi dan produktivitas. Gejala yang timbul adalah menurunnya konsentrasi, banyak melakukan kesalahan, dan mudah penat. Yang ketiga adalah kehilangan keseimbangan diri yang berakibat pada gangguan daya ingat, penalaran, dan kemampuan mengambil keputusan. Yang keempat adalah perubahan tingkah laku, bisa berupa cepat marah, mudah emosional, dan gelisah.
Persiapan dan latihan mental. Yang pertama adalah prinsip dasar latihan mental. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang berkesadaran, karena itu tingkah laku yang ditampilkan dipengaruhi oleh kesadarannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertujuan, karena tingkah laku manusia sebagian besar didorong oleh tujuan yang diinginkan. Manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Sebagaimana latihan fisik, latihan mental perlu dilakukan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. Mekanisme latihan mental. Yang pertama adalah tahap pendidikan. Upaya memberikan pengetahuan dan informasi kepada olahragawan bahwa latihan mental memiliki banyak manfaat bagi pencapaian prestasi dan karena itu perlu dilakukan. Yang kedua adalah tahap akuisisi, mengarah pada strategi dan teknik pembelajaran dan berbagai latihan mental yang berbeda. Yang ketiga adalah tahap penerapan, merupakan upaya menerapkan latihan mental dalam realitas yang sesungguhnya. Relaksasi merupakan keadaan di mana tidak terdapat ketegangan baik secara fisik, emosi maupun mental. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah progressive relaxation dan yang kedua adalah relaxation responsive. Yang pertama adalah progressive relaxation, dikemukakan oleh Edmund Jacobson 1938 dari University of Chicago. Ketegangan yang dialami seseorang bisa diturunkan dengan cara mengkondisikan otot-ototnya menjadi rileks. Prinsip dasarnya, sedapat mungkin belajar membedakan antara kondisi tegang dan rileks. Kondisi rileks dan tegang terjadi sangat berbeda, tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Melibatkan kontraksi dan relaksasi setiap kelompok otot dalam tubuh secara sistematis. Relaksasi tubuh melalui penurunan ketegangan otot akan berdampak pada penurunan ketegangan mental. Yang kedua adalah relaxation response, ditemukan oleh Herbert Benson 1975, seorang dokter pada Harvard Medical School. Prinsip dasarnya adalah tempat yang nyaman, posisi yang nyaman, mental device atau instrumen pemusatan diri, dan sikap pasif. Analisis kasus. Pemain sayap Everton, Aaron Lennon, ditangkap polisi karena diduga mengalami gangguan mental. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa setelah polisi menginterogasinya selama kurang lebih 20 menit. Pesepak bola kelahiran Leeds 30 tahun lalu itu diamankan di pihak kepolisian pada hari Selasa, 2 Mei 2017 malam waktu setempat. Ia lalu dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Aaron Lennon sedang menjalani perawatan dan pengobatan untuk penyakit terkait stres. Klub khusus mendukungnya dan saat ini pihak keluarga menginginkan privasi, dilansir dari Sky Sport. Aaron Lennon terakhir kali bermain sebagai starter sudah lama sekali, yakni 30 Oktober 2016. Manajer Everton, Ronald Koeman, juga pernah membuat pernyataan bahwa Lennon memang sedang dalam kondisi yang buruk sehingga membuatnya kesulitan menampilkan yang terbaik. Awal tahun 2017, karir Lennon hampir saja berakhir di sepak bola setelah ditahan oleh petugas yang menangani kesehatan mental di Inggris. Pemain Everton tersebut diduga mengalami gangguan mental karena stres. Lennon dikabarkan mengalami stres karena jarang mendapatkan tempat di tim inti Everton musim ini. Mantan pemain Tottenham Hotspur itu bahkan tak pernah merumput sejak 11 Februari lalu. Hal itu berkaitan erat dengan karirnya yang mulai meredup setelah cedera terus-menerus. Pihak klub sudah mengkonfirmasi bahwa Lennon menderita penyakit yang berhubungan dengan stres berat sejak beberapa bulan terakhir. Karena melewatkan hampir separuh musim lalu bersama Everton dengan perawatan gangguan mentalnya. Pemain sayap Everton Aaron Lennon mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantunya keluar dari gangguan mental. Musim ini setelah sembuh dari gangguan mental, di luar dugaan Lennon langsung menjadi andalan The Toffees. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya, Destian Zakia, 2019-60-109, mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.